Saudara, apa beda kebenaran hukum Taurat dan kebenaran iman? Kebenaran hukum Taurat untuk orang Yahudi saja. Kebenaran iman untuk tanda kutip barang siapa, artinya semua orang. Kebenaran hukum Taurat berdasarkan perbuatan. Kebenaran iman semata-mata ya karena iman. Kebenaran hukum Taurat untuk diri sendiri. Kebenaran iman, kebenaran Allah. Kebenaran hukum Taurat berusaha mentaati Allah, sedangkan kebenaran iman berseru pada Allah. Kebenaran hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Kebenaran iman membawa kepada keselamatan. Kebenaran hukum Taurat menimbulkan kesombongan, sedangkan kebenaran iman memuliakan Allah. Saudara, video singkat ini terbagi dua bagian. Dengarkan sampai selesai bagian pertama dan bagian kedua. Judulnya adalah praktek agama bukan iman. Tetapi orang yang beriman mesti memiliki praktek keagamaan yang benar. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Orang Farisi itu dia sambil memuji-muji dirinya, yes, dan mencemooh orang-orang yang ada di sampingnya, ya orang yang di sampingnya itu pemungut cukai. Dia katakan, aku telah melakukan ini, aku telah memberi ini, sebagainya yang baik-baik itu semua disebutkan. Jadi ada rasa kesombongan. Tetapi pemungut cukai itu sambil menepuk-nepuk dadanya, dia katakan, aku ini orang berdosa. Jadi kebenaran menurut hukum Taurat, dia bisa menimbulkan kesombongan. Dan orang yang sombong itu tidak mungkin memuji Tuhan, saudara. Tidak mungkin. Sedangkan kebenaran menurut iman, saudara, dia akan memuliakan Allah. Hanya orang yang beriman saja yang bisa memuji Allah. Jadi jelas di sini, saudara, praktek keagamaan berbeda dengan iman kepercayaan. Kita harus baik-baik mempelajarinya. Agama Kristen, saudara, bukan sekedar praktek keagamaan. Jadi agama atau kepercayaan kepada Yesus bukan sekedar praktek keagamaan. Tetapi kepercayaan di dalamnya ada pengakuan. Saudara, seringkali mulut kita bisa manis, kata-kata kita bisa baik, tetapi hati kita bisa jahat, saudara. Maka Yesus bilang, orang Farisi itu munafik. Mereka itu seperti kuburan yang luarnya putih, bersih, tapi di dalamnya bangkai, bau, kotor. Kekristenan yang sejati, orang percaya yang sejati, itu transparan, saudara. Jadi di luar begini, perbuatannya begini, hatinya juga begitu. Sama. Ya. Jadi dia tidak boleh berbeda antara bicaranya dengan perbuatannya, antara tingkah lakunya dengan imannya. Itu yang harus kita dapatkan. Dan secara manusia kita tidak bisa. Kita harus mohon supaya Tuhan Yesus memberikannya kepada kita. Nah, saudara, ada satu ilustrasi. Ya, ada seorang pembantu rumah tangga. Kalau tugasnya sudah selesai, dia itu rohani sekali, saudara. Dia sering berdoa. Dan doanya di kamar yang terbuka pintunya. Kemudian suaranya keras. Dan majikannya bisa dengar. Bahkan anak majikannya juga dengar. Pokoknya semua orang di rumah itu tahu apa doanya. Dan memang dia sengaja pengen
supaya mereka semua tahu. Satu kali dia sedang berdoa begini, dia bilang, Tuhan, aku butuh 500.000. Karena aku mau membelikan hadiah untuk ponaanku di kampung. Sebuah boneka elektronik yang bisa menangis, yang bisa tertawa, yang bisa bicara. Dia mau belikan itu sebagai hadiah ulang tahun sekaligus dia taman SD katanya. Jadi ada beberapa malam dia berdoa seperti begitu. Doanya sama dan keras, majikannya sampai hafal. Dan timbullah belas kasihan. Lalu suatu hari majikannya mengajak anaknya untuk mendengar doa si pembantu itu. Anaknya memperhatikan dengan baik-baik, mendengar. Si anak juga jatuh hati terhadap isi doanya. Dia bilang, Mah, si bibi mau membeli hadiah untuk ponaan. Saya kan punya celengan. Celenganku itu yang koko ayam itu. Yang terbuat dari tanah liat itu. Gimana mah kalau kita malam ini pecahkan, kemudian kita hitung uang-uang recehnya itu, nanti semuanya kita berikan kepada bibi. Benar, malam itu diam-diam di kamar, si anak beserta mamanya itu pecahkan celengannya. Lalu mereka menghitung semua recehan tersebut. Jumlahnya 485.000. 485.000. Wah, senang sekali. Mamanya tukar kepada dia uang kertas 485.000, kemudian dia masukkan dalam amplop, lalu dia bungkus dengan rapi, tulis sesuatu. Besok pagi-paginya ya dia letakkan di atas tempat tidur bibinya. Ya. Di atas tempat tidur bibinya. Dia bilang, ini untuk beli hadiah ponaanmu. Ya. Ini untuk beli hadiah ponaanmu. Wah, pembantunya malam itu begitu dia melihat ada amplop, dia cepat-cepat buka dan dia melihat isinya uang yang cukup banyak. Dan dia hitung-hitung ada 485.000. Cepat-cepat dia berlutut dan bersyukur pada Tuhan. Oh Tuhan, Engkau telah mendengar doaku. Aku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Aku tidak sia-sia berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk siapa yang berikan kepadaku, aku mau berkati dia Tuhan. Aku mau mendoakan dia supaya dia sehat, supaya ini itu dan sebagainya. Panjanglah pokoknya doanya dan keras suaranya. Anak majikannya dan majikannya dengar di luar. Tapi ada satu Tuhan, kenapa Engkau tidak langsung berikan padaku? Kenapa Engkau entah titip ke siapa begitu, lalu bisa taruh di tempat tidurku? Kenapa? Mereka mungkin sudah mengambil 15.000 Tuhan. Karena uangnya kurang, masih kurang 15.000. Nah saudara, ini sekilas contoh ilustrasi khotbah yang refleksi tentang antara praktek keagamaan dengan iman itu ada tolak belakangnya.
mulutnya terima kasih, mulutnya memuji, mulutnya memberkati. Tapi di mulut yang sama juga berisi hati yang mengatakan bahwa rasa curiga itu ada. Jadi menarik, saudara. Dia mengaku dengan mulut, tetapi tidak dengan hati. Padahal, saudara, kalau kita perhatikan di sini, ya, di dalam Alkitab, khususnya kalau kita lihat kembali Alkitab kita yang tadi, saudara, kita lihat ayat 9, ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Pak Paulus ingin menegaskan bahwa harus mengaku dengan mulut. Believe in your heart. Percaya dalam hati. Confess in your mouth. Jadi mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Paulus ingin jelaskan bahwa ritual yang demikian itu yang benar. Dan ritual saja tidak penting. Tapi yang lebih penting adalah mulut yang mengaku dan percaya dalam hati. Hanya itu. Kalau mulut saja mengaku tidak cukup. Ya. Karena di dalam ayat 9 berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat 13, barang siapa berseru akan diselamatkan. Saya mau kembalikan ini semua kepada kita. Bagaimana dengan hidup keagamaanmu, keagamaanku selama ini? Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana dengan praktek kebaikan kita? Bagaimana dengan persembahan kita? Apakah semua itu hanya seperti praktek keagamaan saja yang salah itu? Tidak, saudara, kita harus berubah. Kita harus dengan iman, kepercayaan. Yang artinya apa? Artinya kalau kita melayani, bukan supaya dilihat orang lain, bukan untuk kesombongan, tetapi untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, yang disebut melayani, apapun akan kita kerjakan. Tidak ada omelan. Tidak ada keluhan. Semua dilakukan dengan penuh sukacita. Kalau untuk memberi kepada Tuhan, itu berarti apa? Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan sekedar recehan. Ya, seperti kita memberikan kepada pengemis di jalanan itu. Bukan sekedar yang kita tidak mau lagi. Nah, saudara, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, ya, mestinya paling sedikit yang masih bisa dipakai. Dan yang paling bagus adalah yang masih baru, saudara. Jadi kalau memberikan yang bekas, ya jangan. Kepada Tuhan juga, berikan yang masih baru. Yang bagus, yang terbaik. Kalau engkau dan saya mau mempersembahkan anakmu menjadi hamba Tuhan, anakmu yang pintarlah. Jangan yang sudah tidak naik kelas, yang nakal-nakal, yang bandel-bandel, yang sudah kecandu narkoba. Baru saudara katakan, Tuhan, ini loh anakku. Sebenarnya aku pengen serahkan dia kepada Tuhan. Pilih anakmu yang paling baik, yang juara.
yang ujiannya cum laude. Tuhan, doakan dia. Tuhan, kalau engkau mau pakai anakku, pakailah. Itu luar biasa. Karena yang terbaik engkau dan saya berikan pada Tuhan. John Sung, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia sekolah tinggi-tinggi, dia mau berjuang untuk Tuhan. Luar biasa kan? Mari kita mulai saat ini ubah konsep kita. Jangan hanya sekedar praktek keagamaan. Jadi datang ke gereja hanya sekedar dengar, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Ya, saya bersyukur kemarin ada seorang teman, saya katakan, bagaimana kalau kamu bersaksi? Kita teman-teman ingin mendengarkannya. Kan kamu katakan mau melayani Tuhan. Oh, dia bilang, pertama iya, kemudian besoknya dia batalkan. Saya bilang, kan kamu mau memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Kenapa kamu batalkan? Ternyata dia baca perenungan yang menegur dia. Yang katakan, harus mempraktekkan firman Tuhan. Ya, jangan menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Lalu dia kontak saya, dia katakan, firman Tuhan menegur aku mau bersaksi untuk Tuhan. Nah saudara, kita semua harus menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita doakan supaya kita diberikan kekuatan dan kesanggupan dari Tuhan. Amin, saudara.